sering banget dikatain sok cantik, aneh, kuciran kamu aneh, kurus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. So, hari ini aku nggak bikin makeup tutorial, tapi aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku. Dan mungkin juga ini jadi pengalaman kalian juga, baik yang kalian sadari maupun nggak kalian sadari. Nah, kalian juga mungkin jadi salah satu pelakunya atau salah satu korbannya. Nah, hal itu adalah bullying. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin video yang lainnya. Oke? Nah guys, sebelum aku cerita tentang pengalaman aku tentang bullying ke kalian perlu tahu nih tentang beberapa hal ini. Guys, menurut Wikipedia, bullying itu adalah suatu tindakan yang menyakiti orang lain, baik itu secara verbal, emosional, psikologis, ataupun secara fisik. Biasanya, kalau bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang ataupun oleh perorangan, dan ia merasa bahwa dirinya tuh lebih hebat dan lebih kuat daripada si korban nih. Guys, bentuk-bentuk bullying diantaranya pertama ada verbal, seperti memaki, menghina, memfitnah, mengolok-olok, atau lain sebagainya yang pelaku bullying ini lakukan dengan lisannya kepada korban bullyingnya. Yang kedua yaitu fisik. Nah, biasanya pelaku bullying itu lebih suka melakukan kekerasan dengan fisiknya. Yang contohnya seperti menendang, memukul, melempar, dan lain sebagainya yang lebih parah mungkin. Yang ketiga, sosial. Nah, ini nih yang sering banyak banget dijumpai, tapi kadang kita nggak sadar, yaitu membeda-bedakan dan mengucilkan. Semisal kita merasa bahwa wah, teman-teman yang ini nih kayaknya satu kasta nih sama kita daripada sama dia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bullying secara sosial. Yang terakhir itu ada dunia maya atau sering dikenal dengan cyberbullying. Biasanya dia itu lebih mengolok-olok dengan tangannya. Dalam artian dia itu mengolok-olok si korban bullying dengan kata-kata yang kotor melalui media sosialnya. Baik itu media sosial dia Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke guys, sekarang kita masuk ke cerita aku. Jadi aku bakal cerita tentang pengalaman aku. Nah, aku itu pernah menjadi pelaku bullying dan juga menjadi korban bullying. Nah, gimana sih aku menjadi pelaku bullying? Nah, aku menjadi pelaku bullying itu sekitar kelas 3 sampai kelas 4 SD. Karena waktu itu banyak banget kayak anak-anak yang lain buat geng-geng gitu, dan aku pun salah satunya. Dan aku itu orangnya nggak mau yang namanya menjadi bawahan, jadi aku selalu menjadi ketua. Jadi geng aku tuh banyak, di setiap tempat aku tuh selalu punya geng. Misal di kompleks punya geng sendiri, di sekolah punya geng sendiri, di tempat ngaji punya geng sendiri, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih aktif untuk bullying itu yaitu geng yang ada di sekolah. Karena aku selalu mau jadi ketua, karena aku berasumsi bahwa menjadi ketua itu dapat mendapatkan segalanya. Kalau ada masalah pun dibantuin sama teman-teman aku yang lainnya. Jadi menjadi ketua itu kayak suatu kebanggaan tersendiri di kala itu. Nah, kemudian aku ada satu masalah nih sama teman aku yang lainnya di luar kelas aku. Nah, dan aku pun melakukan bullying, yaitu dengan mengolok-olok fisik dia, kemudian mengolok-olok pekerjaan orang tua dia berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan. Dan kemudian mungkin dia udah sampai di titik yang marah dan pengen ngeluarin emosi dia, dan kemudian dia mau pukul aku. Tapi karena teman-teman aku banyak,
geng aku banyak, jadi dia kalah dong otomatis. Ketika dia nyerang dan diserang balik oleh teman-teman aku, otomatis dia kalah. Nah, itu salah satu bentuk bullying yang aku lakukan di kala itu. Dan yang lebih parahnya lagi, aku pernah jadi dia itu sahabat aku, tapi nggak satu geng. Nah, dia itu kalau nggak salah ngelakuin atau nyembunyiin apa gitu dari aku, dan aku tahu, aku marah. Akhirnya aku ajak nih dia dan temennya dia, jadi 2 orang, dia dan temen dia itu pergi ke belakang sekolah, dan aku nyusul dong sama geng aku. Karena sampainya di sana, aku udah dorong dia di dinding, udah aku giniin nih, pokoknya leher dia udah aku giniin. Nah, temennya yang satunya ini dia ngelapor ke kepala sekolah, dan akhirnya kepala sekolah datang dan ngelerai gitu. Akhirnya aku dan dia sama-sama dilaporkan sama orang tua, dan orang tua harus datang ke sekolah untuk menyelesaikan. Dan itu tuh salah satu bentuk bullying yang fatal banget menurut aku, dan aku mengakui kesalahan aku bahwa menjadi pelaku bullying itu benar-benar gak pantas. Nah, selanjutnya yaitu cerita tentang aku menjadi korban bullying. Gimana sih aku kok bisa jadi korban bullying? Nah, suatu saat karena papa aku pindah dinas di daerah yang lain, jadi aku harus ikut pindah satu keluarga, dan otomatis aku harus pindah sekolah dan pindah rumah juga, harus beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Nah, saat itu aku baru masuk ke kelas 6 SD. Nah, mungkin banyak orang yang gak welcome nih saat aku menjadi anak baru di sekolah itu. Aku mulai merasakan banyak banget bullying, baik itu verbal, fisik, sosial juga ada. Kalau yang verbal biasanya tuh aku sering banget dikatain sok cantik, aneh, kuciran kamu aneh, kurus. Kemudian mereka bilang, alah, sok-sokan tomboy. Padahal sebenarnya aku tuh nggak nunjukin kalau aku tomboy, tapi mungkin karena aku itu orangnya yang nggak suka dikata-katain dan aku selalu ngelawan, jadi mereka menganggap aku bahwa aku ini tomboy dan berani melawan. Nah guys, bullying yang dilakukan itu bukan cuman sama anak cewek doang, tapi juga anak cowok yang ada di sekolahan itu. Nah, biasanya anak cowok itu pertama kali ngelakuin bullying ke aku itu dengan mecahin botol minum. Kemudian ada juga yang sampai dorong-dorongan aku, bayangin cowok dorong aku. Terus yang ketiga juga pernah, ini emang kayak sinetron tapi ini beneran. Jadi ada satu cowok yang sengaja kakinya itu ditaruh di lantai. Pas aku jalan, aku emang suka tergesa-gesa sih dan suka lari. Kalau emang abis maju di depan kemudian balik ke belakang itu suka malu kan, jadi rada lari gitu, dan aku gak ngeliat ada kaki dia dan aku jatuh. Alhasil satu kelas ketawa seheboh-hebohnya. Nah, tanpa mereka merasa bersalah, cuman ada beberapa orang yang emang dari awal aku datang mereka udah baik banget sama aku dan udah jadi teman baik banget, sahabat yang nolongin aku dan nganter aku pulang. Nah, bukan cuma di SD aja aku dibully, tapi aku juga pernah dibully di SMP. Jadi waktu masuk SMP itu seperti biasa, dan masuk kelas 2 atau kelas 3 SMP itu baru mulai terjadi. Jadi dulu itu ada satu geng yang emang aku itu juga termasuk dalam satu geng itu, dan kita nggak ada yang membeda-bedakan mana ketua mana ini, nggak ada. Cuman waktu itu ada satu konflik yang memicu akhirnya aku keluar dari geng tersebut. Nah, dulu itu pas aku ada di satu geng itu ada satu orang yang dibully karena aku ini nggak tega kan, jadi aku lebih banyak ngebela si dia nih. Nah, tapi ternyata teman-teman aku ini nggak suka kalau aku bela si dia, karena emang ya mereka nganggap aku ini temannya mereka kok bela yang dibully gitu. Nah, akhirnya itulah kenapa aku keluar dari geng tersebut. Nah,
Setelah aku keluar, ternyata orang yang dibully itu tadi masuk ke geng tersebut, dan satu geng itu ngebully aku, ganti ngebully aku. Jadi karena satu geng itu ngebully, dan itu ada banyak orang dan aku cuma sendiri, jadi tuh aku kayak berubah jadi introvert dan lebih banyak menyendiri karena bullying yang mereka lakukan semakin parah semakin hari. Kayak dari verbal iya, kemudian dari fisik iya, dari sosial iya, bahkan ada suatu ketika yang parah banget menurut aku. Jadi waktu itu lagi ada pelajaran prakarya atau seni budaya gitu, yang pelajaran itu nyuruhin kita untuk buat suatu barang dari barang bekas. Nah, aku nih dan teman-teman yang lain banyak yang pakai plastik pop ice untuk buat tas dan buat taplak meja dan lain sebagainya. Nah, ketika guru itu nggak bisa masuk dan abis itu ada istirahat, terus aku balik nih dari kantin setelah istirahat. Kalian tahu apa yang terjadi? Bangku aku dan meja aku penuh dengan sampah. Nah, aku tanya ini sama teman-teman aku yang cowok, siapa, tapi mereka nggak mau bilang karena takut nanti aku bakal meledak-ledak emosinya. Tapi akhirnya aku tahu siapa orangnya, dan saat itu aku marah banget, aku emosi banget, ini udah keterlaluan banget, dan akhirnya aku lapor ke mama aku karena aku ngerasa bahwa hanya mama aku yang bisa membantu. Karena kalau ke guru, kayak guru pasti akan ngelerem-lerem sih, lebih ke ngelerem-ngelerem kayak gitu, dan aku juga takut masuk BK. Lalu sampai suatu ketika bullying itu selesai di saat ada salah seorang teman aku, dia datang dari Jakarta dan dia langsung akrab gitu sama aku. Lalu aku merasa wah, aku punya temen nih gitu. Jadi aku udah mulai nggak introvert lagi sama diri aku sendiri, udah nggak menyendiri lagi. Nah, dan dia itu juga istilahnya hampir mau dibully, atau aku nggak tahu deh, kayaknya dia juga udah dibully sama geng itu juga karena mungkin dia berteman sama aku juga nggak tahu. Dan itu adalah salah satu cerita bullying aku yang mungkin sekarang itu satu sama lain udah baik-baik aja, udah temenan lagi, udah akur, udah nggak ada masalah karena kita udah sama-sama dewasa. Tapi namanya memori itu nggak pernah bisa dihapus. Jadi ketika kita dibully itu kan yang kena pasti pikiran, hati, dan mental. Nah, itu tuh yang membuat kita bakal selalu ingat tentang kejadian itu. Tapi tenang aja, kita udah saling memaafkan satu sama lain kok. Nah guys, ketika kalian berada di posisi aku sebagai korban bullying, dalam keadaan bullying yang berbeda, kalian perlu banget ngelakuin ini. Yang pertama, kalian harus tetap bersikap tenang, jangan panik, jangan gugup, jangan terlihat takut di depan pelaku bullying. Yang kedua, kalian harus sepintar mungkin nyembunyiin kemarahan kalian. Aku tahu ketika kalian dibullying pasti emosi kalian meronta-ronta, tapi tenang dulu, sabar dulu, kalian harus tetap tenang dan terlihat biasa aja. Yang selanjutnya, kalian tetap harus berdiri tegak, jangan terlihat menunduk dan jangan terlihat seakan-akan kalian itu takut gitu, jangan. Dan tatap mata dia, tanya kepada dia bahwa apa salahku sampai kalian membuli aku, apa salahku sampai kamu membuli aku, apa penyebabnya, kayak gitu. Terus juga kalian perlu banget cari bantuan siapapun, teman, sahabat, orang tua yang menurut kalian bisa menolong kalian. Dan kalian juga harus menyingkir apabila kalian melihat ada suatu pergerakan si pelaku bullying ini bakal ngelakuin bullying secara fisik ke kalian, contohnya mau mukul, mau nendang, atau lain sebagainya yang lebih berbahaya nantinya untuk kalian. Selanjutnya, kalian perlu banget nih ngelaporin perilaku bullying ini, karena bullying itu gak pernah bisa
biarin, nggak pernah bisa di masa bodohin. Ini tuh perlu ditindaklanjutin. Dan yang terakhir, kalian jangan merasa dendam atau memiliki dendam kepada si pelaku bullying. Karena ketika kalian merasa dendam atau merasa pengen membalas kepada pelaku bullying, percaya deh, kalian itu nggak lebih baik dari pelaku bullying. Nah guys, di sini aku mau ngajak kalian untuk ayo kita sama-sama ngeberantas bullying. Karena sekecil apapun bullying yang terjadi, itu nggak bisa yang namanya di masa bodohin atau udah lupain aja, itu nggak bisa. Karena sesuatu yang kecil itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Kayak misal mungkin kita sering banget ya dengar kalau ih kamu gendutan, ih kamu iteman, ih kamu kok kurus banget sih, dan lain sebagainya. Nah, si korban bullyingnya ini dia berusaha semaksimal mungkin dong untuk memperbaiki itu, untuk menjadi cantik, untuk menjadi putih, untuk menjadi kurus, yang kurus untuk menjadi gendut, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa secara instan atau secara cepat untuk mendapatkan ekspektasinya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut akan stres, kemudian beralih ke gangguan mental yang lain, dan jalan satu-satunya adalah bunuh diri. Memang sesuatu yang kecil, tapi akan berakibat fatal. Dan siapapun kalian, jika di sini ada yang menjadi pelaku bullying, apapun bentuknya, misal cuman hal sepele kayak ngejek-ejek, itu kan juga termasuk bullying. Kalian harus cepat-cepat berhenti. Dan kalian harus sadar kalau apa yang kalian lakuin itu salah dan bisa membahayakan bagi orang lain. Nah guys, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke kalian tentang pengalaman aku. Semoga pengalaman aku ini bisa jadi motivasi kalian ketika kalian saat ini sedang berada di posisi korban bullying. Dan untuk kalian para pelaku bullying, udah deh, berhenti aja, gak usah diterusin, karena itu gak baik untuk dilanjutin. Oke? Kalian tetap jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian supaya aku lebih semangat lagi bikin video yang lainnya. Dan kalau dari kalian ada yang ceritainnya mengenai bullying, pengen diceritain aku di sini, bisa komen di bawah ya.